Perkenalkan, saya Lutfia Safitri dengan NIM 010604241040 dari kelas B. Sebelum saya masuk ke perhitungan Excel saya akan menjelaskan tentang teori jurnal penyesuaian, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, serta jurnal penutup. Jadi yang pertama yaitu jurnal penyesuaian. Itu digunakan untuk mencatat perubahan transaksi yang sudah terjadi tapi belum dicatat di akhir periode. Yang selanjutnya yaitu laporan laba ditahan. Ada pendapatan dan juga beban untuk menghasilkan laba atau rugi dalam periode tertentu. Dan yang selanjutnya yaitu laporan laba ditahan, menunjukkan perubahan jumlah laba ditahan dalam periode tertentu. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan, melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas. Dan yang selanjutnya yaitu laporan arus kas, menyajikan laporan aliran kas yang masuk maupun keluar. Dan yang terakhir yaitu jurnal penutup. Jurnal yang digunakan untuk menutup saldo akun sementara dalam akhir periode. Masuk ke Excelnya, jurnal penyesuaian di blok ini tanggal debit, kredit, debit, kredit, keterangan buat yang bisa kalian isi ya. Ini di blok dulu, data, klik validasi data, ini diganti daftar, lalu ini kecoa, ini di blok. Nah, oke. Soal yang pertama, bentuk invoice tanggal 30 September yaitu akhir periode, dan bunyinya diketahui sisa perlengkapan pada 30 September 2024 tersisa 50.000. Di perlengkapan awal itu 200.000. Ini tanggal 31 nya beban perlengkapan. Kenapa kok bisa beban perlengkapan di debit? Karena beban itu kan masuk ke ekuitas, dan ekuitas itu berkurang di debit. Dan yang di kredit itu perlengkapan, kenapa di kredit? Perlengkapan kan masuk ke aset, dan aset berkurang di kredit. Dan ini senilai 50.000. Nah, ini angkanya kan jelek. Ini namanya dikasih pemanja ke beranda dan sip. Nah, keterangannya sisa perlengkapan disalin karena ya di bawah juga sama. Punya biar keluar otomatis seperti yang di sini. Caranya adalah dengan if dalam kurung akun debit sama dengan 0, akun kredit, debit kurang enter. Nah, kan. Nah, ini disalin aja, nanti ditempel ke bawah otomatis biar sesuai sampai sini. Surat keterangan penyusutan peralatan. Di sini pada tanggal 30 September 2024 peralatan disusutkan sebanyak 15% dari harga perolehan. Nah, sedangkan harga awalnya 2 juta, 2 juta dari ini peralatan print kan, peralatan print juga termasuk peralatan kan, sini 2 juta. 2 juta disusutkan 15% dan sisanya 1.700.000. Nah, jadi ini yang di debit yaitu beban penyusutan peralatan di debit. Karena beban itu masuk ekuitas dan ekuitas itu berkurang di debit. Dan yang di kreditnya yaitu akumulasi penyusutan peralatan. Jadi nilainya 1.700.000. Ini keterangannya yaitu penyusutan peralatan. Disalin dan di copy karena sama. Dan selanjutnya invoice periodenya tanggal 30 September 2024
dan keterangannya pendapatan diterima di muka pada 30 September 2024 senilai 1.300.000. Sedangkan di invoice sebelumnya tanggal awalnya 5 September 2024 itu harga awalnya itu 18 juta. Nah, harga setelah penyusutan itu maksudnya harga awal dikurangi penyusutannya senilai 1.300.000 yaitu 16.700.000. Ini invoice sebelumnya, ya invoice sebelumnya di tanggal 5 September ini totalnya 18 juta. Tapi dia pada hari ini masih bayar 1.200.000. Jadi dia mempunyai piutang pada Tokopedia Wijaya senilai 16.800.000. Tanggal 30. Terus ini pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka dan yang di kredit itu pendapatan senilai 16.700.000. Ini keterangannya pendapatan diterima di muka. Bawah juga sama, tinggal disalin di copy. Nah, selanjutnya ada ceklok karyawan di akhir periode. Ada 5 karyawan dengan gaji per hari 40.000. Dapat dari ini ada kwitansi. Di sini keterangannya gaji karyawannya 1.200.000 per orang. Sedangkan di bawahnya ada tulisannya 5 orang karyawan senilai 6 juta. Berarti di Toko Wijaya ada 5 karyawan dengan karyawannya gaji per bulannya itu 1.200.000. 1.200.000 September kan ada 30 hari. Itu 1.200.000 kan sama 1 bulan. Jadi 1.200.000 dibagi 30. Jadi perharinya itu 40.000. Lalu ini ada 5 orang karyawan dengan jumlah hari kerjanya setiap orang berbeda-beda. Ada yang masuk full 1 bulan, ada yang bolong. Dan di sini yang nomor 1, Rizky ini, itu statusnya belum dibayar. Jadi pihak toko belum membayar gaji karyawan Rizky. Dan yang sudah dibayar penuh berarti pihak toko sudah membayar gajinya Danu dan Bika. Yang belum dibayar Rizky, Budi, dan Ahmad. Yang belum dibayar itu ada 1.200.000, 1 juta, dan 1.200.000. Ini tetap sama tanggal 30 September ya. Dan yang di debit yaitu beban gaji. Dan yang di kredit itu utang gaji. Beban itu masuk ekuitas dan berkurang di debit beban. Utang itu masuk ke liabilitas dan bertambah di kredit. Senilai 3.400.000. Untuk keterangannya yaitu membayar gaji karyawan. Membawa sama tinggal copy. Nah, yang selanjutnya itu ada invoice. Keterangannya sewa ruko di Pari Kediri terpakai selama 6 bulan berjalan. Dan tanggal sewanya itu 15 September, harga awalnya 7 juta. Dapat dari sini menyewa ruko di Pari Kediri selama 1 tahun. 1 tahun itu harganya 7 juta. Sedangkan di keterangan sini, ini sudah terpakai selama 6 bulan. Berarti 7 juta dibagi 2 karena ini masih terpakai 6 bulan yaitu 3.500.000. Ini tetap sama tanggal 30. Yang di debit bukan sewa. Kredit itu sewa dibayar di muka. Tadi senilai 3.500.000. Ini tadi keterangannya menyewa ruko. Membawa kopi, salin. Beban masuk ekuitas. Ekuitas itu berkurang di debit. Itu sewa dibayar di muka. Itu liabilitas dan bertambah di debit. Selanjutnya ada kwitansi. Nanti berarti butuh pembayaran ya. Dan di keterangannya
PT Hani telah membayar piutang pada Toko Raffi Jaya di tanggal 5 September 2024 dan baru dibayar sekarang. Baru dibayar sekarang itu maksudnya baru dibayar di tanggal 30 September. Sedangkan PT Hani itu utang di Toko Raffi Jaya di tanggal 5 September. Dapat dari sini, ini PT Hani dan dia masih melakukan pembayaran 1.200.000. Sisa pembayarannya berarti dia melakukan utang kepada Toko Raffi Jaya senilai 4 juta. Tanggal 30, dia piutang. Piutang kenapa di debit? Piutang masuk ke aset. Aset bertambah di debit. Dan yang dikredit adalah pendapatan. Pendapatan itu masuk ekuitas. Ekuitas itu bertambah di kredit senilai 4 juta. Jadi, keterangannya PT ini membayar piutang. Yang selanjutnya ada kwitansi, bukti pembayaran. Keterangannya Toko Raffi Jaya membayar hutang pada PT Tempo. Jaya membayar hutang pada PT Tempo pada 30 September 2024. Sedangkan tanggal hutangnya Toko Raffi Jaya kepada PT Tempo itu tanggal 2 September. Dapat dari di sini ada invoice tanggal 2 September dari PT Tempo untuk Toko Raffi Jaya. Tapi ini belum ada pembayaran karena di sini tertulis pembayaran dapat dilakukan sebelum jatuh tempo. Dan jatuh temponya itu selama 1 bulan. Berarti dia untuk Rapi Jayanya itu utang kepada PT Tempo senilai 2.200.000 tanggal 30. Ini beban utang beban itu masuk ekuitas. Ekuitas itu berkurang di debit. Yang di kredit itu masuk utang usaha. Masuk liabilitas. Liabilitas itu bertambah di kredit senilai 2.200.000. Nah, itu kok Raffi Jaya membayar hutang. Oke, ini selesai jurnal penyesuaiannya. Ini tinggal di total. Sam, enter. Sama juga sam, enter. Balance. Ya, ke buku besar setelah penyesuaian. Cara buat pivotnya itu yaitu di blok. Blok, ke sisipkan pivot table ini ke jurnal penyesuaian. Ini lalu di blok semua. Oke, nah, muncul pivotnya. Yang dicentang tanggal, debit, kredit, keterangan, akun. Yang dipindah di akun ini dipindah di filter. Lalu ini dipencet ke analis pivot table, ke bidang item, bidang terhitung. Ini namanya diganti ke debit rumusnya. If buka kurung debit lebih besar debit lebih besar dari kredit, maka debit dikurangi kredit 0. Kita kurang. Nah, benar kan? Dan yang kreditnya juga sama, analis pivot table, bidang item, bidang terhitung, ini diganti namanya jadi F. Rumusnya if tetap sama, buka kurung kredit lebih besar dari debit, maka kredit dikurangi debit. Oh, oke.
Udah keluar, ini diganti aja. Debit, ini diganti R, kredit, ya. Di situ desain ke tata letak laporan, terus pilih yang perlihatkan dalam bentuk tabel. Itu subtotal, jangan perlihatkan subtotal. Nah, ini akunnya diganti per akun. Jadi maksudnya per akun yang ada di jurnal penyesuaian, maksudnya semua akun yang ada di jurnal penyesuaian harus ada di buku besar setelah penyesuaian. Jadi ini akunnya semua ini diganti piutang. Oke. Dan karena semuanya harus ada, maka ini tinggal salin aja. Ini diganti perlengkapan. Diganti siapa dibagi muka. Akumulasi penyusunan peralatan. Pengusaha. Utang gaji. Pendapatan. Pendapatan diterima di muka. Beban gaji. Beban sewa. Beban utang. Beban perlengkapan. Dan yang terakhir, beban penyusunan peralatan. Yang ini dilebarin. Ini sudah semua transaksi sudah ada. Ini neraca saldo setelah penyesuaian. Buka ke buku besar setelah penyesuaian. Lalu salin. Lalu copy salah satu akun yang ada di buku besarnya. Dan ditempel di neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini kan akunnya hanya piutang. Sedangkan neraca saldo itu diganti ke semua akun. Nah, semua. Dan di neraca saldo itu nggak usah mencentang tanggal tanpa keterangan, tanpa debit, dan tanpa kredit. Dan ini akunnya yang awalnya difilter, dipindah ke baris. Dan ini angkanya tidak ada titik koma, kita kasih koma. Dan ya, sudah. Ini balance. Selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan rugi. Di laporan laba rugi itu ada pendapatan dan beban. Nah, pendapatannya itu lihat dari mana? Lihat di neraca saldo setelah penyesuaian. Di sini hanya ada pendapatan diterima di muka. Salin, dimasukkan. Beban. Kita kembalikan neraca saldo setelah penyesuaian. Dan ini beban dari 503 sampai ke bawah, ini semuanya beban. Tinggal disalin, lalu di copy. Kita total dulu bebannya. Beban. Oke, sum. Lalu ini kita cari laba netonya. Caranya yaitu pendapatan dikurangi beban. Ini total beban dia. Nah, laba netonya 5.750.000. Selanjutnya ada laporan saldo laba.
ditulis pertama, yaitu saldo laba pada 1 September. Karena kita bulan September ya. Nah, ini bawahnya tambahkan laba itu. Ini saldo labanya itu 0, di awal periode tidak ada laba. Nah, laba netonya itu 5.750.000. Yang bawahnya ini dikurangi dividen. Berhubung di keterangan ini tidak ada dividennya, ini ditulis 0 aja. Lalu total saldo laba itu tetap sama karena tidak ada itu namanya dividennya. Oke, selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Di laporan posisi keuangan itu mencatat aset, liabilitas, dan ekuitas. Oke, yang pertama itu ada kas. Lihatnya di neraca saldo setelah penyesuaian. Ini saya salin dari neraca saldo sebelum penyesuaian ya. Kasnya tinggal segini. Saya salin dari sini. Ambil yang selanjutnya. Ada piutang. Piutangnya ini kita salin. Oke. Selanjutnya ada perlengkapan. Coba disalin di laporannya. Karena eh, perlengkapan juga masuk ke aset. Habis perlengkapan itu ada peralatan disalin di sini. Lalu selanjutnya kita buat yang liabilitas. Nah, liabilitas itu ada caranya, yaitu utang usaha ini disalin, tinggal di ya, lalu selanjutnya di total liabilitas. Caranya sama dengan sum totalnya segini, lalu selanjutnya yang ekuitas. Di ekuitas itu ada modal. Kita lihat modal segini, ini tinggal disalin. Oke, selanjutnya ada laba. Laba dapat dari laporan laba ditahan. Laba ini dapat dari sini. Saat ini ya. Lalu selanjutnya di total antara total ekuitasnya dulu. Total ekuitas. Caranya sama, sum, sama sum, enter. Oke. Selanjutnya yaitu total ekuitas, total liabilitas dan ekuitas ditambah ekuitas. Ini pakai sum lagi. Ini dan ini. Ini ditambah ini. Enter. Nah, saldonya segini.
Nah, total liabilitas dan ekuitannya 120.250.000. Bikin sheet baru, pengeluaran harus kas dari operasional. Yang pertama yaitu penerimaan kas dari pendapatan. Dan diterima di muka ya. Tinggal di selanjutnya pengeluaran untuk beban. Baik, kita ke laporan keuangan, kita lihat total bebannya 10 juta ini disalin. Total beban ini maksudnya dari semua beban ya. Nah, di dalam kurung ya, biar lebih jumlahnya itu rasional. Ini di apa ya, di jumlah dikurangi pakai sum, enter. Berikutnya kita buat yang arus kas dari kegiatan investasi. Masih ada pembelian peralatan. Nah, itu kita lihat di sini 150 ini tinggal disalin. Oke, selanjutnya yaitu arus kas dari kegiatan pendanaan. Pendanaan itu termasuk penyetoran modal. Ya, lihat laporan keuangan hanya ada modal karena ini tidak ada dividennya, modalnya 100 juta. Harusnya itu harusnya itu dari dalam kas. Kas kita pakai sum lagi. Bentar, dikasih koma. Ini maksudnya kenaikan dalam kas itu penyetor modal dikurangi kegiatan investasi. Dan selanjutnya tulis kas awal periode. Nah, atau bisa nol. Lalu kas akhir periodenya 9.950. Karena awal periodenya tidak ada, tidak nol. Jadi ini kenaikan itu dalam kas tinggal disalin ke sini. Selanjutnya kita membuat jurnal penutup. Ini berarti, nah, yang pertama ini kolomnya tanggal. Ini keterangan, sebelahnya debit dan kredit.
Tanggalnya 30 September. Keterangannya yang pertama itu pendapatan jasa. Keterangan yang pertama itu pendapatan diterima di muka. Yang bawahnya itu ikhtisar laba rugi. Ini lihat di laporan keuangan, tinggal salin, lalu tempel. Yang bawah juga sama, yang kredit, yang ikhtisar laba rugi, tinggal tempel. Ini untuk menutup akun pendapatan. Nah, yang bawahnya itu ikhtisar laba rugi di debit. Karena ini mau mencatat beban, karena beban itu di kredit. Nah, untuk ikhtisar laba ruginya yang beban, dia di laporan keuangan dan ini ini total bebannya disalin ke bawahnya. Nah, ke bawahnya itu ini beban gaji, beban ini disalin semua. Oke, lalu angkanya juga disalin. Nominalnya sama, namanya untuk menutup akun beban, akun-akun beban. Selanjutnya, ikhtisar laba rugi yang bawahnya yang dikredit itu saldo laba, lihatnya tetap di laporan keuangan, bebannya ini disalin, tambah yang saldo laba juga sama. Terus keterangannya untuk menutup laba neto ke saldo laba. Dan yang selanjutnya sebenarnya ada dividen, tapi dividen di sini tidak ada, jadi udah ini saja. Dan neraca saldo itu
Hmm, ini tetap kan debit kredit. Ya, yang pertama ada kas, kas yang senilai segini, saling. Oh, kas ini. Kas ini. Nah, kas itu di debit. Kas itu dari laporan keuangan ini disalin tempel. Nah, lalu ke neraca saldo setelah penyesuaian, ini semuanya disalin kecuali beban. Oke. Nah, di situ Anda modal, modal ini nyalin di laporan posisi keuangan di kredit. Lalu ada saldo laba di laporan keuangan juga, ambil di sini. Sekian dari saya. Terima kasih.